Tahukah kalian bahwa ada lebih dari 3,2 miliar gamer di seluruh dunia? Tidak hanya itu, rata-rata gamer menghabiskan antara 100 hingga 200 dolar per tahun untuk bermain game. Bisa dikatakan bahwa ada banyak uang di industri game dan beberapa cryptocurrency telah bersaing untuk mendapatkan bagian pasar dari industri ini. Salah satunya adalah The Sandbox, yang token Sand-nya naik pesat setelah Facebook mengumumkan rencana Metaverse akhir Oktober kemarin. Hari ini, mari kita ulas tentang apa The Sandbox itu, hal-hal yang mereka kerjakan, dan mari kita ngobrol tentang potensi Sand untuk berikutnya. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jika kalian baru di sini dan belum tahu, Republik Rupiah adalah sekelompok peneliti dan investor yang punya passion untuk finance dan kripto. Kami bukan penasihat keuangan, jadi anggap informasi yang kami bagikan hanya sebagai edukasi, bukan nasihat atau saran untuk jual atau beli aset tertentu. Kalau kalian belum tahu apa The Sandbox itu, inilah hal yang perlu kita pahami. The Sandbox didirikan pada tahun 2012 oleh Sebastian Bourget dan Arthur Madrid. The Sandbox dibuat oleh Pixel, sebuah perusahaan perangkat lunak yang berbasis di San Francisco. The Sandbox dimulai sebagai game seluler 2 dimensi, di mana pengguna dapat membangun dunia virtual mereka sendiri. The Sandbox berhasil mengumpulkan lebih dari 40 juta pengguna dan masih tersedia di perangkat seluler sebagai The Sandbox Evolution. Mengikuti bull market kripto tahun 2017, Pixel mengumumkan rencananya untuk mengubah The Sandbox menjadi game 3D yang dibangun di atas Ethereum dengan setiap barang dalam game menjadi NFT. Pada tahun 2018, Pixel kemudian diakuisisi oleh Animoca Brands, sebuah perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Hong Kong, berfokus pada hiburan digital, blockchain, dan gamification. Sebagai bagian dari akuisisi ini, Animoca Brands kemudian memasukkan TSB Gaming Limited, sebuah perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Malta, untuk mengerjakan versi kripto The Sandbox. Pengembangan The Sandbox dikoordinasikan oleh The Sandbox Foundation dan terdiri lebih dari 100 orang di 32 negara berbeda. The Sandbox mengumpulkan sekitar 7 juta dolar dari 3 penjualan token Sand di tahun 2019 dan 2020. Dan mereka mengumpulkan jutaan dolar lagi dari beberapa penjualan tanah atau land sejak 2019. Nah, dunia virtual The Sandbox ini terdiri dari 166.000 bidang tanah yang disebut land. Land ini adalah token dengan standar ERC721 untuk NFT di Ethereum. Token land dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tanah yang dimiliki oleh satu orang atau distrik dengan 2 orang atau lebih. Beberapa land di The Sandbox itu dimiliki oleh perusahaan seperti Binance, Gemini, CoinMarketCap, Atari, dan bahkan South China Morning Post. Land dapat di-custom menggunakan Vox Edit. Vox Edit juga digunakan untuk membuat aset game NFT. Land juga dapat dimonetisasi dengan cara disewakan atau dengan menghadirkan misi-misi yang dapat dibuat menggunakan The Sandbox Game Maker. Land dan aset lainnya juga dapat dibeli dan dijual di loka pasar NFT The Sandbox. Token Sand sendiri adalah token ERC20 di Ethereum dan mata uang dalam game The Sandbox ini. Sand dan Land memberikan hak tata kelola kepada pemegangnya, dan token Sand bahkan dapat kita staking untuk hadiah tambahan. The Sandbox saat ini masih dalam versi closed beta dan peluncuran publik alpha mungkin terjadi di akhir tahun. Update The Sandbox. Pada bulan Oktober 2020, Socios membeli tanah yang cukup besar di The Sandbox untuk membuat platform virtual bagi komunitasnya untuk berkumpul. Socios adalah perusahaan di balik Chiliz, sebuah proyek kripto yang menghadirkan fan tokens untuk beberapa tim sepak bola terkenal. Kalian bisa nonton video kami yang membahas tentang Chiliz ini di channel Republik Rupiah. Lalu di bulan Februari, The Sandbox mengadakan penjualan land publik dengan CoinMarketCap sebagai mitranya, berhasil memecahkan rekor penjualan NFT dengan omset hampir 3 juta dolar. Pada akhir bulan Maret, The Sandbox merilis versi beta publik loka pasar NFT-nya, membuatnya ada di posisi keempat berdasarkan volume perdagangan NFT menurut situs nonfungible.com. Pada bulan Juni, The Sandbox melakukan update Vox Edit untuk memungkinkan pembuatan aset game yang mulus. Ada 15.000 aset yang telah dibuat oleh komunitas The Sandbox sejauh ini. Kemudian di akhir Juni, The Sandbox mengumumkan inisiatif untuk mengurangi jejak karbonnya hingga 99%. Ini termasuk membeli kredit karbon, menanam banyak pohon, dan berintegrasi dengan Polygon yang menggunakan Proof of Stake. Pada bulan Juli, The Sandbox mengumumkan kemitraan dengan Skybound Entertainment, perusahaan di balik komik dan acara TV The Walking Dead, untuk membawa zombie ke metaverse ini. The Walking Dead diberi sebidang tanah besar dan The Sandbox menjual tanah NFT di dekatnya agar para fans dan gamer bisa berada sedekat mungkin dengan brand kesayangan mereka ini.
Kemudian pada bulan Agustus, The Sandbox juga mengumumkan kemitraan dengan proyek esports bernama Big Fan untuk menghadirkan sepak bola virtual dan olahraga lain ke dalam The Sandbox. Pada bulan September, The Sandbox membeli NFT Bored Ape seharga 740 ETH, sekitar $3 juta. The Sandbox kebetulan punya banyak koleksi NFT milik komunitas yang bernilai lebih dari $14 juta. Snoop Dogg juga menancapkan benderanya dengan membuat rumah virtual dan bahkan menjual 1.000 tiket ke pesta virtual pribadinya. Pada bulan Oktober, Ubisoft mengumumkan bahwa mereka ingin meningkatkan investasi ke dalam game blockchain dengan fokus khusus pada Animoca Brands yang mana mengakuisisi The Sandbox. Lalu pada awal bulan November ini, The Sandbox mengumumkan bahwa mereka telah mengumpulkan $93 juta dalam pendanaan yang dipimpin SoftBank. SoftBank adalah salah satu perusahaan investasi terbesar di dunia dan merupakan perusahaan publik terbesar ke-6 di Jepang. Lalu yang terkini ada juga kemitraan antara Adidas dan The Sandbox. Jadi semua berita ini guys, jika dikombinasikan dengan hype di seputar rebranding Facebook menjadi Meta, semuanya membawa token Sen ke bulan. Analisis harga Sen. Seperti yang kalian tahu, kenaikan Sen itu tampak cukup berlebihan, tapi ternyata tidak jatuh secepat yang dikira. Ini karena beberapa alasan. Yang pertama, NFT The Sandbox adalah koleksi NFT yang paling banyak diperdagangkan. Banyak pembelian ini menggunakan token Sen yang menciptakan permintaan dari orang pengen beli token ini. Kemudian yang kedua, The Sandbox tadinya berada di ujung bawah peringkat top 100, yang berarti market cap-nya itu tadi masih relatif menengah. Jadi butuh lebih sedikit uang untuk mendorong harga token Sen saat itu dibandingkan kripto dengan market cap yang lebih besar seperti Axie Infinity. Yang ketiga, tokenomics Sen itu cukup kuat. Sen memiliki suplai maksimum 3 miliar, skema distribusi awal yang kuat, dan jadwal vesting yang tersebar merata. Kita baru aja mengalami batas vesting lain untuk bulan Desember. 300 juta token Sen dibuka dan mungkin beredar di pasar saat ini. Vesting yang terakhir itu terjadi di bulan Juli, dan itu tampak menekan harga Sen waktu itu. Entah hal yang sama akan terjadi di bulan ini atau tidak. Lalu faktor yang keempat, mungkin ada kaitannya dengan spekulasi roadmap The Sandbox. Roadmap The Sandbox belum membuka dunia virtualnya untuk umum saat ini. Menurut roadmap, ini seharusnya terjadi pada paruh pertama tahun 2021. Namun batas waktunya mungkin diundur karena rencana The Sandbox untuk diluncurkan di Polygon. Ini dijadwalkan terjadi kuartal keempat tahun 2021, artinya dari waktu sekarang hingga akhir tahun ini. Roadmap The Sandbox mencatat bahwa integrasi ini akan mencakup staking DeFi dan penempatan kembali loka pasar NFT. Roadmap The Sandbox juga berkata bahwa dunia metaverse-nya akan dibuka secara bertahap pada awal 2022. Pada pertengahan tahun depan, The Sandbox berharap untuk mendirikan DAO, dan Sebastian Bourget menunjukkan bahwa arsitektur DAO hampir selesai. Pada akhir tahun depan, The Sandbox berharap untuk membawa dunia virtual baru yang lebih baik ke pengguna ponsel. The Sandbox bahkan ingin mengikuti jejak Minecraft dengan membawa dunia virtualnya ke konsol seperti Xbox dan PlayStation. Pada akhir tahun 2023, The Sandbox bertujuan untuk memiliki 5.000 game yang tersedia di dunia virtualnya, dan sejumlah game itu sudah menerima dana dari The Sandbox Foundation. Fokus dari game-game ini adalah play to earn, karena ini adalah model yang terbukti menarik ratusan ribu pengguna. Lihat saja buktinya dengan Axie Infinity. Meskipun tidak disebutkan dalam roadmap, The Sandbox juga berharap dapat menciptakan ekonomi virtual sesuai dengan komentar Sebastian. Ini berarti akan ada berbagai pekerjaan dalam game di mana kalian bisa menghasilkan uang nyata, mirip dengan cara orang sekarang yang bisa memutar roulette di kasino Decentraland. Ada satu hal lagi tapi yang menarik perhatian. Sebastian sempat berkata 100% supply token Sen akan dipegang oleh komunitas dalam waktu 3 hingga 5 tahun. Apa artinya? Ini artinya perusahaan, tim, penasihat, dan lembaga semuanya berencana untuk menjual token Sen mereka antara sekarang dan nanti. Akhirnya kita jadi bertanya-tanya, gimana nasib The Sandbox waktu token Sen yang terakhir dilepas? Kekhawatiran The Sandbox. Selain jadwal vesting Sen yang sangat singkat dan akibatnya terhadap kelangsungan proyek, The Sandbox bisa aja mengalami kesulitan saat peluncuran. Ini karena sensasi hype sudah terbangun selama lebih dari 3 tahun, dan The Sandbox sekarang punya komunitas besar yang menunggu untuk menjelajahi dunia virtualnya. Ini luar biasa bagus, tapi juga menjadi rintangan besar bagi developer yang harus benar-benar memastikan situs web The Sandbox dan smart contract Polygon siap menangani beban semua orang itu. Lalu soal sentralisasi, The Sandbox Foundation masih mempertahankan kendali penuh atas proyek.
Tentu, ini adalah cara sebagian besar cryptocurrency dimulai. Tapi masalahnya adalah bahwa tingkat kontrol ini berarti token Sen tidak mungkin terdaftar listing Coinbase dalam bentuknya yang sekarang. Setidaknya dalam waktu dekat, karena Sen bisa dilihat mirip dengan sekuritas, yaitu seperti saham perusahaan. Mengingat banyak uang di pasar kripto berasal dari Amerika Serikat, ini berarti token Sen mungkin tidak akan terbang setinggi yang seharusnya selama bull market ini, hanya karena tokennya masih berada di luar jangkauan investor Amerika Serikat. Ada kekhawatiran lain yang hampir sama dengan metaverse lain, dan itu kaitannya adalah dengan Financial Action Task Force atau FATF, yaitu ekonomi kripto dalam game seperti yang mungkin kita lihat ada di The Sandbox, itu mengharuskan KYC. Jika peraturan semacam ini berlaku, bisa aja ini mungkin membatasi adopsi The Sandbox dan pergerakan harga token Sen. Kesimpulannya, The Sandbox adalah proyek metaverse yang menarik. Kami pikir ada banyak potensi di sektor industri kripto ini. Tapi sekali lagi, hal ini sulit dikatakan dengan 100% pasti. Karena dunia metaverse The Sandbox masih belum diluncurkan. Jelas masih banyak kerja yang harus dilakukan. Semakin lama penundaannya, semakin tinggi kemungkinan pesaing lain yang akan datang mengklaim posisi itu. Decentraland adalah kompetitor utamanya. Dan lucu juga melihat bahwa arsitektur token The Sandbox hampir mirip seperti Decentraland. Kalau Decentraland memang ternyata ditiru, maka jelas bahwa mereka adalah pesaing yang tangguh. Kebetulan Decentraland adalah topik selanjutnya yang akan kami bahas di channel YouTube Republik Rupiah. Jadi subscribe biar kalian nggak ketinggalan notifikasinya. Lalu ada satu keuntungan besar yang dimiliki The Sandbox daripada Decentraland, dan itu adalah pengalaman. Tim The Sandbox memiliki pengalaman puluhan tahun di industri game. Sebastian Bourget dan Arthur Madrid menyadari hal yang perlu mereka lakukan untuk mendorong adopsi. Mereka sangat fokus pada marketing dan periklanan dan kemitraan, baik itu di dalam maupun di luar dunia cryptocurrency. Begitulah cara mereka mendapatkan 40 juta pengguna, dan begitu juga cara mereka mendapatkan 40 juta berikutnya. Jumlah dana besar yang diterima The Sandbox baru-baru ini pasti akan membantu inisiatif mereka. Proyek ini juga menerima perhatian dari perusahaan game seperti Ubisoft, semakin menambah keyakinan atas proyek. Memang ada risiko dan kekhawatiran seperti yang tadi kami bahas, tapi mungkin aja mereka dapat menangani semuanya tepat waktu. Tetap perlu kalian pahami guys bahwa tidak ada proyek kripto yang sempurna. Secara keseluruhan, kami sangat tertarik melihat masa depan proyek metaverse seperti The Sandbox ini. Nah, gimana menurut pendapat kalian guys? Ada dari kalian yang sudah cuan dari kenaikan harga token Sen kemarin? Beritahu pendapat kalian tentang proyek ini di komentar di bawah. Jangan lupa untuk follow semua akun media sosial yang kami miliki. Linknya juga ada di deskripsi. Like video ini jika kalian suka dan subscribe ke channel YouTube Republik Rupiah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir guys. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!